Di dunia kerja zaman sekarang, kamu punya skill aja nggak cukup. Kalau mental gampang rapuh, siap-siap kalah bersaing. Tantangan kerja semakin berat, tekanan semakin tinggi, dan kompetisi semakin ketat. Sahabat titik balance, kamu jangan khawatir, kamu bisa tetap survive bahkan thrive dengan cara membangun karakter positif yang bikin kamu gak cuma sukses, tetapi juga dihormati dan diandalkan di dunia kerja. Yuk, mari kita pelajari bagaimana cara mengembangkan karakter positif untuk profesional muda di era tantangan kerja. Jadikan ini perjalanan menemukan versi terbaikmu bersama Titik Balance. Mengapa karakter positif itu penting? Karena bisa meningkatkan resiliensi. Karakter yang kuat membantu menghadapi tekanan kerja tanpa mudah menyerah. Bisa meningkatkan kredibilitas. Profesional muda dengan sikap positif lebih dipercaya oleh rekan kerja dan atasan. Bisa meningkatkan motivasi. Karakter positif membantu menjaga semangat dan konsistensi dalam bekerja. Bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang baik berasal dari individu yang memiliki karakter yang kuat dan inspiratif. Bukan bakat yang bikin seseorang sukses, tapi kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Sahabat titik balance, di dunia kerja yang penuh tantangan, punya pola pikir berkembang atau grow mindset itu wajib hukumnya. Grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan kita bisa terus meningkat dengan usaha dan belajar dari pengalaman. Ini kebalikan dari fixed mindset, yaitu yang percaya kalau kemampuan itu tetap dan nggak bisa diubah. Kenapa grow mindset itu penting? Karena bisa bikin kamu lebih tangguh menghadapi tantangan dan gak gampang menyerah. Dapat membantu kamu melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar, bukan alasan untuk berhenti. Mendorong kamu untuk terus meningkatkan skill dan gak cepet puas dengan pencapaian saat ini. Contoh nyata di dunia kerja. Seorang junior designer di sebuah startup merasa minder karena sering mendapat revisi dari klien. Alih-alih menyerah atau tidak merasa berbakat, dia mulai mengubah pola pikirnya.
Ia belajar dari feedback, mengikuti kursus desain online, dan meminta saran dari seniornya. Dalam beberapa bulan, hasil desainnya semakin matang, jumlah revisi semakin berkurang, dan akhirnya ia dipercaya menangani proyek besar. Semua itu terjadi karena ia melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Bagaimana caranya membangun growth mindset? Yang pertama, ganti perspektif soal kegagalan. Sahabat titik balance, jangan takut gagal, tapi tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Yang kedua, terima kritik sebagai bahan evaluasi. Jangan defensif, tapi gunakan kritik untuk meningkatkan kemampuanmu. Nomor 3, kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu. Cari mentor, cari teman, atau cari komunitas yang punya semangat belajar tinggi. Nomor 4, tetapkan tujuan yang menantang tapi realistis. Jangan hanya berusaha bertahan, tapi terus dorong diri untuk naik level yang lebih tinggi. Yang kelima, rayakan progres, bukan hanya hasil akhir. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan suksesmu. Grow mindset bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam semalam, tetapi dengan terus melatihnya, kamu akan jadi profesional muda yang lebih tangguh, fleksibel, dan siap menghadapi tantangan kerja dengan kepala tegak. Sukses itu bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling konsisten. Sahabat titik balance, pernah merasa semangat di awal, tapi susah menjaga ritme kerja? Itu tandanya kurangnya disiplin dan konsistensi. Padahal dua hal ini adalah kunci utama agar kamu bisa berkembang dan tetap unggul dalam persaingan dunia kerja. Kenapa ini penting? Disiplin bikin kamu bisa mengatur waktu lebih baik, menghindari kerja mepet deadline. Konsistensi bikin kamu terus berkembang, nggak cuma semangat di awal, tapi juga tetap produktif dalam jangka panjang. Dengan kebiasaan yang baik, kamu lebih dipercaya oleh atasan dan rekan kerja. Contoh nyata di dunia kerja, seorang data analis di sebuah perusahaan teknologi memiliki target harian yang untuk menyusun laporan dan menganalisis tren bisnis. Awalnya ia sering menunda pekerjaan hingga mendekati deadline, yang membuatnya stres dan hasilnya kurang maksimal. Setelah menyadari pentingnya disiplin, ia mulai menerapkan metode kerja yang lebih terstruktur, membuat to-do list setiap pagi, membagi pekerjaan dalam sesi fokus 90 menit, dan selalu menyelesaikan tugas-tugas kecil lebih awal.
Hasilnya, pekerjaan lebih efisien, stres berkurang, dan performanya meningkat. Dia bahkan dipromosikan lebih cepat karena dianggap sebagai karyawan yang bisa diandalkan. Perubahan itu pasti. Yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dunia kerja bergerak dengan kecepatan tinggi. Teknologi, tren industri, dan cara kerja terus berkembang. Sahabat titik balance, kalau kamu terlalu nyaman dengan kebiasaan lama dan takut mencoba hal baru, bisa-bisa kamu tertinggal. Kenapa kemampuan adaptasi itu penting? Karena akan mempermudah kamu menghadapi perubahan yang tak terduga di tempat kerja. Dapat meningkatkan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah, serta dapat membantu kamu tetap relevan dan kompetitif dalam industri. Kepercayaan itu nggak bisa dibeli, tapi harus dibangun. Begitu hilang, sulit untuk diperbaiki. Sahabat titik balance, di dunia kerja yang serba cepat dan penuh tekanan, integritas adalah salah satu aset yang paling berharga yang bisa kamu miliki. Etika kerja dan kejujuran bukan sekedar aturan formalitas, tapi juga kunci utama untuk membangun kredibilitas dan hubungan profesional yang kuat. Banyak orang tergoda untuk mengambil jalan pintas, sedikit memanipulasi data agar terlihat lebih baik, menyalin pekerjaan orang lain, atau ikut-ikutan gosip kantor. Tapi percaya deh, tindakan kecil yang kelihatan sepele ini bisa merusak reputasi kamu dalam jangka panjang. Kenapa etika dan integritas itu penting? Membangun kepercayaan, atasan, kolega, dan klien akan lebih percaya bekerja sama dengan kamu. Menjaga reputasi profesional. Sekali kamu dicap nggak jujur, sulit untuk mengembalikan nama baik kamu. Membantu perkembangan karier. Orang-orang dengan integritas tinggi lebih dihargai dan sering mendapat peluang besar. Menghindari drama dan konflik. Sikap profesional yang baik mengurangi potensi masalah dengan tim atau perusahaan. Sahabat titik balance, bagaimana cara menjaga etika kerja dan integritas? Yang pertama, jujur dalam pekerjaan. Jangan pernah memalsukan laporan, mengambil kredit atas kerja tim, atau menyembunyikan kesalahan. Mengakui kesalahan itu lebih baik dan lebih dihargai daripada mencoba menutupinya. Yang kedua, hormati waktu dan komitmen. Datang kerja tepat waktu, selesaikan tugas sesuai deadline, dan jangan suka PHP-in rekan kerja dengan janji-janji kosong. Profesional sejati itu bisa diandalkan.
Yang ketiga, jangan terlibat drama kantor. Hindari gosip, hindari politik kantor, dan sikap menjatuhkan orang lain demi keuntungan sendiri. Fokus saja pada pekerjaan dan kontribusimu. Yang keempat, tanggung jawab atas keputusanmu. Jangan melempar kesalahan ke orang lain. Kalau ada masalah, hadapi dengan kepala tegak dan cari solusi terbaik. Yang kelima, jaga rahasia perusahaan. Data klien, strategi bisnis, dan informasi internal itu bukan buat dibocorkan di media sosial atau ke kompetitor. Yang keenam, bersikap adil dan profesional. Perlakukan semua orang dengan respek, tanpa pilih kasih atau menjatuhkan orang lain demi jabatan. Jika kamu memilih jujur dan bertanggung jawab, mungkin awalnya klien kecewa, tapi mereka akan lebih menghargai transparansi kamu dan komitmenmu untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya, kepercayaan mereka tetap terjaga dan kamu dikenal sebagai pemimpin yang bisa diandalkan. Pintar aja nggak cukup kalau kamu nggak bisa menyampaikan ide dengan jelas. Sahabat titik balance, komunikasi yang baik bukan cuma soal ngomong lancar, tapi juga soal mendengarkan, memahami, dan menyampaikan pesan dengan efektif. Dalam dunia kerja, kemampuan komunikasi yang baik bisa membantumu menyelesaikan konflik, bekerja sama dalam tim, dan membangun hubungan profesional yang kuat. Kenapa komunikasi itu penting? Sahabat titik balance, mencegah miskomunikasi yang bisa berujung pada kesalahan kerja, meningkatkan kolaborasi tim dan memperlancar kerjasama, bisa membantu kamu menyampaikan ide dengan lebih meyakinkan, baik ke atasan, rekan kerja, maupun klien. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan komunikasi? Mendengarkan lebih banyak, bicara lebih bijak. Jangan buru-buru menyela saat orang lain berbicara. Beri perhatian penuh dan tanggapi dengan tepat. Gunakan bahasa yang jelas dan langsung ke poin. Hindari terlalu banyak jargon atau kalimat yang berbelit-belit. Latih keterampilan berbicara di depan umum. Bisa lewat presentasi di kantor, webinar, atau bahkan rekaman video pendek untuk media sosial. Belajar membaca bahasa tubuh. Komunikasi bukan soal cuma kata-kata, tapi juga ekspresi wajah, gestur, dan intonasi suara. Gunakan komunikasi tertulis yang profesional. Email atau chat kerja harus rapi, jelas, dan sopan. Kerja keras itu penting,
Tapi kalau kamu sampai stres berlebihan karena kerja, justru bisa merusak segalanya. Sahabat titik balance, dunia kerja penuh dengan tekanan, deadline ketat, ekspektasi tinggi, dan tantangan tak terduga. Kalau kamu nggak bisa mengelola emosi dengan baik, dampaknya bisa berbahaya. Stres berkepanjangan, burnout, hingga menurunkan produktivitas dan kesehatan mental. Kenapa pengelolaan emosi itu penting? Karena untuk mencegah stres dan burnout yang bisa menghambat karirmu, bisa membantu dalam mengambil keputusan yang lebih rasional tanpa terpengaruh emosi sesaat, dapat meningkatkan hubungan kerja yang lebih harmonis dengan rekan kerja dan atasan. Sahabat titik balance, bagaimana caranya menjaga kesehatan mental dan mengontrol emosi? Yang pertama, kenali pemicunya. Apa yang biasa bikin kamu stres atau emosional? Dengan mengenalinya, kamu bisa mencari cara mengatasinya lebih awal. Yang kedua, ambil jeda saat dibutuhkan. Jangan ragu untuk rehat sejenak saat merasa terlalu tertekan. Istirahatlah sebentar, bisa meningkatkan fokus dan produktivitas. Yang ketiga, latih teknik pernafasan dan mindfulness. Teknik seperti meditasi atau deep breathing bisa membantu menenangkan pikiran. Yang keempat, jaga keseimbangan hidup. Jangan biarkan pekerjaan mengambil seluruh waktumu. Tetap luangkan waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hobi. Yang kelima, cari dukungan. Jangan ragu untuk berbicara dengan mentor, berbicara dengan teman, atau bahkan profesional jika merasa kewalahan. Kesuksesan di dunia kerja nggak cuma soal apa yang kamu tahu, tapi juga siapa yang kamu kenal. Relasi yang baik bisa membuka banyak peluang dalam kariermu. Bahkan kesempatan emas datang bukan dari lowongan pekerjaan biasa, tapi dari koneksi yang kamu bangun. Sahabat titik balance, networking yang kuat bisa membantumu mendapatkan insight baru, mentor yang berpengalaman, bahkan peluang kerja yang lebih baik. Kenapa networking itu penting? Karena bisa membantu kamu menemukan peluang kerja yang nggak diiklankan secara luas. Dapat mempercepat pengembangan karier dengan belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Dapat meningkatkan kredibilitas dan personal branding di industri yang kamu geluti. Sahabat titik balance, bagaimana cara membangun networking yang efektif? Kamu jangan cuma datang ke event tapi tidak berinteraksi. Kamu harus aktif berinteraksi. Jangan hanya hadir, tapi beranikan diri untuk ngobrol dengan orang baru. Gunakan media sosial profesional, LinkedIn misalnya,
bisa jadi alat yang kuat untuk membangun personal brand dan memperluas jaringan. Jaga hubungan dengan baik. Networking bukan sekedar bertukar kartu nama, tapi tentang membangun relasi yang saling menguntungkan. Berani menawarkan bantuan lebih dulu. Jangan hanya fokus pada apa yang bisa kamu dapatkan, tapi juga pikirkan bagaimana kamu bisa membantu orang lain. Cari mentor dan komunitas profesional. Bergabunglah dalam komunitas bisa memberikan dukungan serta wawasan baru yang berharga. Networking yang baik bisa membawa kamu ke level karier yang lebih tinggi. Jadi jangan ragu untuk mulai membangun dan menjaga hubungan profesional sejak dini. Mengembangkan karakter positif bukan sesuatu yang instan, tetapi merupakan proses yang harus dilatih setiap hari. Dengan memiliki mindset yang berkembang, disiplin, fleksibilitas, integritas, komunikasi yang baik, keseimbangan emosional, serta networking yang kuat, profesional muda dapat menghadapi tantangan kerja dengan lebih percaya diri dan sukses. Mulailah dengan langkah kecil dari sekarang, dan jadilah profesional muda yang tidak hanya sukses dalam berkarir, tetapi juga menjadi pribadi yang menginspirasi. Jika video ini bermanfaat, bagikan dengan teman atau kolegamu, agar semakin banyak profesional muda yang bisa berkembang bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya, agar Titik Balan bisa terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi sahabat Titik Balance.